Jadi Pak. kuliah tugas besar hari ini digabung antara kelas A, B, dan D. Ada permasalahan sebenarnya mengapa saya gabung, karena untuk efisiensi dan efektivitas. Kemudian yang kedua, ada masalah juga di kuliah reguler yang dihasil oleh dosen Anda, di mana setelah saya telusuri, ini dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Jadi setelah saya telusuri bahwa materi kolom belum tersampaikan secara maksimal, bahkan belum dimulai. Tapi tugas besar ini tidak harusnya mendukung atau membackup kuliah utamanya, tetapi tidak berjalan dengan baik. Jadi saya mengambil keputusan jalan sendiri karena saya mementingkan golden moment. Jadi Anda kehilangan waktu dan peluang yang terbaik untuk memahami mengenai kolom betul-betul. Jadi kalau saya tidak memulai atau tidak memberikan, maka Anda akan kehilangan golden moment. Anda menjadi sarjana di situ yang tidak paham mengenai kolom. Oke? Jadi saya tidak ingin satu generasi hilang karena tidak paham dengan kolom. Kolom adalah elemen struktur yang paling utama dalam sistem gedung. Itu harus Anda kabari. Kolom itu jauh lebih penting daripada balok. Kolom itu jauh harus kita perhatikan. Jadi kalau Anda nggak memahami fondasi atau kekokohan gedung dari keutamaan kolom, saya bisa membayangkan Anda akan seperti apa ketika bekerja. Bisa dipahami maksud saya? Jadi seperti manusia, kolom itu adalah kaki. Anda boleh punya tangan, memahami tangan, badan, dan sebagainya, kepala. Tapi kalau Anda kakinya pincang, kakinya patah, dan Anda tidak tahu kenapa bisa patah, bisa pincang, Anda menjadi manusia yang lumpuh sama sekali. Mengerti? Mengerti, Pak. Jadi tolong nanti dengan berjalannya tugas besar ini, Anda meminta kepada dosen, pengajarnya, untuk mengklarifikasi mengenai materi kolom itu. Ya. Jadi tolong aktif lah ya, aktif untuk bertanya kepada dosennya mengenai materi kolom itu yang sebenarnya. Tugas besar ini memang lebih lengkap, lebih detail. Ya. Tapi sesungguhnya teori kolomnya, konsep filosofi kolomnya itu ada di dosen utamanya. Yang sebenarnya saya bisa jelaskan, tapi akan terlalu lama kalau saya jelaskan. Saya langsung aplikasi teknisnya, prosedur perhitungannya, prosedur desainnya, prosedur pengamanannya, dan cara menggambar kolom, ulangan kolom, dan seterusnya. Itu ada di tugas besar kolom. Dan pengerjaan tugas besar ini sedikit bisa membuat Anda tidak kehilangan golden moment atau tidak mewakili generasi yang hilang. Paham? Oke, tidak banyak memang yang bergabung atau yang mengambil tugas besar ini, tidak sampai 50, ya, memang karena kondisi tugas besarnya ini adalah syarat dari beton satu. Jadi Anda yang tidak, mengapa jumlah kita kecil? Karena beton satunya memang banyak yang tersendat. Jadi ada sekitar 50 mahasiswa itu beton satunya nggak selesai. 50 mahasiswa dari kelas A, B, dan D. Jadi mereka tidak bisa mengambil beton 2. Sehingga beton 2 ini hanya yang bisa selesai, bisa yang mengerjakan hanya yang selesai beton 1. Dan beton 2 ini tidak banyak, materinya tidak banyak, seperti saya jelaskan minggu lalu. Jadi saya perkirakan bulan Desember awal itu Anda sudah selesai. Jadi, paling lambat pertengahan Desember, sebelum Natal, itu harus sudah selesai. Supaya Anda bisa mengerjakan yang lebih banyak dan lebih berat, yaitu teknik gempa. Jadi tugas besar teknik gempa itu jauh lebih berat daripada beton 2. Oke, saya mulai supaya tidak kehilangan waktu. Untuk lanjutan, step 5, setelah Anda menyelesaikan resume, gaya dalam, momen, gaya dalam geser, dan gaya dalam aksial pada kolom eksterior dan kolom interior. Saya ingatkan lagi, sesuai justifikasi, nanti Anda akan melakukan 2 kali perencanaan atau 2 kali desain, yaitu kolom luar, kita biasa sebut dengan eksterior,
Dan kolom sebelah dalam gedung kita sebut dengan kolom interior. Untuk yang sudah saya ACC mengenai step 5 tahap 1 belum juga banyak. Dari sekitar 50 orang ini baru 25 orang, baru separuh. Yang separuh saya tidak tahu kemana. Yang jelas batas akhirnya kapan nih step 5 ini? Berapa? Tanggal 26, Pak. Tanggal 26 Oktober ya? Betul, Pak. Ya. Jadi bagi Anda yang sudah selesai nanti bagian 51 bisa segera langsung merencanakan kolom ini sesuai dengan SOP ya. Jadi ini saya perkirakan 2 minggu selesai, 2 minggu sejak sekarang ini selesai. Saya mulai untuk lanjutan dari setelah Anda selesai melakukan resume design. Jadi ini adalah tahap bagian pertama. Setelah Anda menyelesaikan kolom eksterior, ini yang kiri, ini kolom interior ya. Gaya-gaya dalam aksial, gaya dalam momen, ujung atas dan ujung bawah, ada 2. Yang nilainya biasanya tidak sama. Kemudian ada gaya dalam geser, ujung atas dan ujung bawah, yang nilainya adalah sama. Tetapi berlawanan tanda. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, atau ke kanan dan ke kiri. Seperti itu ya. Baik. Kita lanjut 52, yaitu desain tulangan kolom. Ya. Di bagian 52 ini, Anda tulis data umumnya, yaitu mutu beton, kemudian mutu baja, mutu baja tulangan memanjang, mutu baja tulang geser, diameter tulang memanjang kolom, diameter tulang geser sengkang kolom, kemudian selimut beton. Jadi saya tunjukkan, ini harusnya dari dosennya yang menjelaskan mengenai apa? Mengenai teorinya. Apa itu tulangan memanjang kolom dan apa itu tulangan geser pada kolom. Jadi Anda harus bisa melihat posisi dan perbedaannya apa, ya, serta fungsinya seperti apa antara 2 tulangan utama pada kolom. Ya. Seperti pada balok, tulangan memanjang kolom itu berfungsi untuk menahan gaya dalam momen dan gaya dalam aksial itu pada kolom. Ya. Kalau tulangan geser itu berfungsi untuk menahan gaya geser, ya, gaya geser pada kolom. Ya.
Jadi seperti ini ya. Jadi kolom adalah elemen vertikal, ini kolom. Elemen vertikal yang secara khusus itu difungsikan untuk menahan gaya-gaya aksial tekan, baik ada lentur atau ada timpa momen lentur. Jadi berdasarkan mekanisme pemikulan beban, kolom ini adalah bagian terakhir dari struktur atas yang menahan elemen yang lain. Jadi beban-beban yang bekerja itu pertama kali pada gedung ya, ditahan oleh plat lantai, kemudian dari plat lantai dipikul oleh balok, kemudian dari balok akan ditransfer ke kolom. Jadi secara mekanisme, kolom ini adalah elemen utama supaya bangunan ini tidak roboh dari struktur atas. Kemudian karena bangunan ada struktur bawahnya juga, beban pada kolom akan ditahan oleh struktur bawah yang dalam konteks ini disebut dengan fondasi. Dalam konteks ini disebut dengan fondasi. Ya. Nah, sekarang tulangan pada kolom itu ada dua. Ya, kalau kita lihat gambarnya ini, yaitu kolom yang tulangannya memanjang, ya. Ini tulangan memanjang, tapi ini sudah rusak, saya ambil yang itu. Ya. Nah, ini, jadi tulangan memanjang ini, yang berupa titik-titik ini, kemudian ada tulangan bagel, atau tulangan sengkang. Tulangan bagel atau tulangan sengkang, yang berfungsi menahan gaya dalam geser, kemudian tulangan memanjang, yang berfungsi menahan momen sama aksial. Jadi kolom itu ada bentuk persegi, kemudian ada bentuk yang melingkar. Jadi kolom bulat dan kolom kotak. Terus ada juga kolom yang mengalami beban sentris dan kolom yang mengalami beban eksentris. Ini beban sentris, kolom dengan beban sentris. Kemudian ada juga kolom dengan beban eksentris. Ini eksentris arah sumbu Y, ini eksentris arah sumbu X. Kemudian ada juga kolom yang disebut berdasarkan panjangnya. Ada kolom pendek dan kolom panjang. Kolom pendek dan kolom panjang. Ya, di mana kolom pendek itu bedanya dengan kolom panjang itu mekanisme keruntuhannya. Jadi kalau kolom pendek ini dia mekanisme keruntuhannya itu ditentukan oleh bajanya atau beton. Dalam konteks ini ada keruntuhan tarik dan keruntuhan tekan. Yang diinginkan dalam desain teori ideal itu keruntuhan tarik. Ya. Jadi mana bajanya mengalami putus, tulangan bajanya mengalami putus dulu, baru betonnya hancur. Kemudian kalau kolom panjang, ini keruntuhannya selain ditentukan oleh kekuatan bahannya, tapi dominan ditentukan oleh keruntuhan karena faktor panjangnya. Jadi keruntuhan itu disebut dengan keruntuhan tekuk. Ya. Karena faktor panjang. Ya. Selain ditentukan oleh bahannya, bisa saja karena adanya keruntuhan tekuk yang menimbulkan adanya momen tambahan tadi. Itu kira-kira pembagian kolom dari sisi beberapa hal. Saya ulang dari bentuknya, kemudian dari posisi bebannya, sentris eksentris, kemudian dari panjang pendeknya. Dan nanti kita harus mengontrol apakah kolom yang kita punya itu panjang atau pendek, bulat atau persegi. Kita harus dikontrol. Kemudian yang kedua, apakah kolom kita itu panjang atau pendek? Kolom panjang atau kolom pendek? Yang ketiga, apakah kolom kita itu sentris atau eksentris? Ini jawab pertanyaan yang harus dijawab dulu. Karena cara mendesainnya berbeda. Jadi cara merencanakan tulangan pada kolom pendek beda dengan kolom panjang. Cara merencanakan tulangan pada kolom eksentris beda dengan kolom sentris. Cara merencanakan tulangan pada kolom bulat beda dengan kolom persegi. Bisa diterima? Bisa, Pak. Jadi seperti itu perbedaannya ya. Jadi ini harus di closing dulu, diselesaikan, dituntaskan dulu jawaban ini. Dan ini sering menjadi suatu pertanyaan standar bagi Anda mahasiswa sipil ketika ditanya orang, apa perbedaan kolom persegi dan kolom bulat?
Apa perbedaan kolom eksentris sama sentris? Apa perbedaan kolom panjang dan kolom pendek? Nah, ini saya maksud teori-teori begini, ini harusnya dijelaskan oleh dosen utamanya ya, di kuliah. Ya. Tapi tidak apa-apa lah, kita bisa bicara lagi, saya akan jelaskan meskipun sepintas ya, karena waktu, supaya Anda tidak kehilangan golden moment. Ya. Jadi golden moment Anda itu di minggu ke-5, minggu ke-6 harusnya itu kolom. Ya. Cara apa? Materi. Baik, sekarang kita akan menjawab pertanyaan tadi itu. Apakah kolom kita panjang dan pendek? Ya, Anda lihat dari desain Anda itu dari awal Anda tentukan apa? Panjang atau bulat? Kotak atau bulat? Apakah kolom kita itu persegi atau bulat? Kalau persegi masih ada pertanyaan, apakah kolom kita itu persegi panjang atau persegi bujur sangkar? Karena dua hal ini berbeda. Di perseginya ada masalah juga, kolom bujur sangkar di mana BK sama dengan HK, kemudian kolom persegi panjang di mana BK tidak sama dengan HK, lebar kolom tidak sama dengan tinggi kolom. Terus pertanyaan kuncinya, kapan saya memakai kolom bujur sangkar, kapan saya memakai kolom persegi panjang, dan kapan saya memakai kolom bulat? Itu harus bisa dijawab, Mas, pertanyaan-pertanyaan mudah begitu. Ya, harus bisa dijawab. Sebagai pradesain, memang yang menentukan pertimbangannya adalah masalah arsitektural. Ingat, pertimbangannya secara de facto itu arsitektural. Tetapi ingat, penanggung jawab struktur adalah Anda orang teknik sipil. Jadi Anda harus bisa menyatakan setuju dan tidak setuju sebagai pertimbangan teknis, bukan pertimbangan keindahan. Ya. Pertimbangan keindahan itu adalah hal yang penting, tapi jauh lebih penting adalah pertimbangan teknis strukturnya. Bisa terima? Bisa, Pak. Misalnya, saya ambil contoh misalnya mengenai kolom bulat. Kolom bulat ini kolom yang secara mekanisme kekuatan, dia jauh lebih kuat gesernya daripada kolom persegi atau persegi. Jadi dari segi kekuatan, kolom bulat ini jauh lebih kuat. Mekanisme gesernya dan mekanisme lenturnya. Hanya kelemahannya juga ada, dia tidak kaku, ya, kurang kaku. Tapi arsitektur kan tidak paham. Ya. Kalau diminta untuk memilih kolom bulat dan kolom kotak, maka yang pasti akan dipilih adalah kolom bulat. Karena secara tampak itu jauh lebih menarik daripada kolom kotak. Kolom kotak itu terkesan tidak dinamis. Kolom bulat itu jauh lebih dinamis. Ya. Tapi kalau dari segi kekuatan, itu kolom bulat 50-50. Dia unggul dari kekuatan, tetapi lemah dari segi kekakuan dibanding dengan kolom kotak. Ya. Sehingga dalam pemilihan bagi seorang sipil, kolom kotak dan kolom bulat dari pertinggan kekuatan dan kekakuan itu skornya 50-50. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Bahwa silakan pakai kolom bulat, silakan pakai kolom kotak. Ya. Bagi kita, karena memang analisisnya akan berbeda analisisnya. Gitu ya. Kemudian kolom kotak dengan kotak bujur sangkar dan kotak bujur persegi panjang, kemarin sudah saya singgung di beton 1, bahwa kolom bujur sangkar itu pertimbangan arsitekturalnya, seorang arsitek itu sama sekali tidak menarik, tidak akan pernah memilih kolom-kolom yang bentuknya adalah persegi panjang. Ya. Karena bagi mereka kolom persegi panjang itu membuang atau memakan ruangan yang banyak. Ya. Jadi arsitektur itu cenderung memakai kolom-kolom persegi panjang di interior, kolom-kolom bujur sangkar di interior. Kemudian kolom-kolom persegi panjang dipakai di kolom-kolom eksterior. Itu pertimbangan arsitek ya. Saya ulang, pertimbangan arsitek dia cenderung memakai kolom bujur sangkar di interior, di dalam gedung, tetapi dia akan memakai kolom eksterior di luar gedung. Pertimbangannya kenapa dia memakai interior kolom bujur sangkar di dalam gedung? Karena masalah
efektivitas luasan ruangan. Kolom bujur sangkar itu tidak memakan ruangan. Kemudian yang kedua, arsitektural sangat mudah memasang keramik, pola plafon, dan aksesoris itu di modul-modul bujur sangkar daripada modul-modul persegi panjang. Ya. Kemudian pertimbangan mengapa mereka memakai kolom persegi panjang di eksterior karena masalah fasad, penonjolan. Arsitek sangat senang menonjolkan kolom-kolom persegi panjang di daerah luar. Ada tonjolan-tonjolan kolom itu merupakan nilai lebih bagi seorang arsitek. Bisa terima? Bisa, Pak. Jadi sangat tidak indah atau sangat tidak dinamis kalau memakai kolom bujur sangkar di area eksterior. Sekarang bagi sipil, teknik struktur. Kalau kita bukan didasarkan keindahan atau bentuk, kita didasarkan pada bentang balok. Kolom itu menyangga balok. Kolom itu tumpuan dari balok. Ya. Maka keluar suatu teori begini. Pada bentang-bentang panjang, jadi suatu nodal, suatu join, suatu ruangan itu mempunyai bentang arah X dan bentang tegak lurus. Pada bentang-bentang yang panjang, kekakuan harus searah dengan bentang yang panjang. Kekakuan yang tinggi, kekakuan yang besar, itu harus dipasang searah bentang balok. Jadi dengan demikian, kalau misalnya suatu ruangan, suatu modul itu mempunyai bentang yang panjang, balok yang panjang, kemudian tegak lurus yang pendek, maka arah HK dari kolom itu ditempatkan searah dengan bentang panjang. Sementara BK diarahkan dengan bentang yang pendek. Sayang saya tidak bisa menggambar di sini. Ya. Jadi Anda usahakan membangun image begini. Jadi kolom persegi panjang itu HK lebih besar dari BK. HK itu dipasang searah dengan bentang balok yang panjang. Sementara yang tegak lurus, kan ada juga balok yang pendek di nodal yang sama kan. Itu BK-nya searah dengan kolom pendek. Mengerti? Dengan bentang pendek. Jadi kita simpulkan pada modul-modul ruangan yang bentuknya persegi panjang, misalnya 6 kali 8 meter, 4 kali 6 meter, itu dipastikan yang bagus adalah kolom persegi panjang. Paham? Yang arahnya mengikuti bentang yang panjang. Tapi pada kolom-kolom atau ruangan yang modulnya bujur sangkar, misalnya 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6, itu paling efektif memakai kolom yang bentuknya bujur sangkar. Karena kekakuan arah X sama dengan kekakuan arah Y. Bisa diterima? Bisa, Pak. Jadi seperti itu ya. Kemudian faktanya bagaimana? Tidak pernah Anda menemui suatu ruangan itu semuanya modul persegi panjang. Tidak pernah Anda menemukan suatu gedung, denahnya itu semuanya modul bujur sangkar. Ruangannya berbentuk bujur sangkar kan tidak. Modul itu adalah suatu ruangan di mana keempat titiknya ada kolom, kemudian keempat sisinya ada balok. Itu namanya modul. Kan jarang semua gedung itu mempunyai modul bujur sangkar atau modul persegi panjang. Kalau misalnya ada gedung dengan modul bujur sangkar, dipastikan gedung itu mempunyai denah persegi bujur sangkar. Jadi gedung itu berbentuk kotak. Itu kan kurang baik bagi seorang arsitek. Kalau gedung berbentuk kotak, ya. Juga kurang baik bagi gedung itu berbentuk persegi panjang. Seperti misalnya contoh gedung persegi panjang yang sangat klasik itu gedung perkantoran. Gedung perkantoran, gedung sekolah dan sebagainya. Bisa terima? Ya. Kemudian apartemen itu semuanya gedung-gedung dengan modul persegi panjang semua. Jadi kalau kita lihat di situ, bentuk kolomnya juga persegi panjang. Nah, yang sering terjadi gabungan antara modul bujur sangkar dan modul persegi panjang. Jadi bangunan itu tidak simetris berbentuk kotak dan tidak berbentuk simetris berbentuk persegi panjang. Sehingga yang terjadi, kolom itu mempunyai dua variasi dipakai. Daerah interior memakai bujur sangkar, kemudian daerah eksterior memakai persegi panjang. Itu yang sering terjadi. Bisa terima ya? Jadi saya sudah jelaskan panjang lebar mengenai bentuk kolom, ya, bentuk kolom. Ya. Baik, Anda sudah dalam desain menentukan bahwa kolom eksterior kita adalah berbentuk apa?
Berbentuk apa? Berbentuk apa kolom kita? Kolom kita kan berbentuk apa? Di sini dilihat. Berbentuk apa nih? Kolom eksterior berbentuk apa? Iya. Lebih panjang, Persegi panjang. Kolom interior berbentuk bujur sangkar, pada portal-portal tengah ya. Kalau ada yang dapat portal pinggir, seteren pinggir, semuanya berbentuk apa? persegi panjang, Semuanya berbentuk persegi panjang. Ya, itu sudah Anda selesaikan. Jadi mengenai bentuk itu merupakan tahap paling awal atau kita sebut dengan pradesain ketika seorang arsitek ingin menentukan atau merencanakan mengenai denah. Di situ Anda sudah terlibat memberikan pertimbangan secara teknis mengenai bentuk kolom yang paling ideal. Jadi menggabungkan antara unsur bentuk dari seorang arsitek yang berpedoman pada keindahan, kemudian digabungkan dengan pertimbangan keamanan, kekuatan, dan kekakuan dari seorang sivil ketika Anda duduk bersama menentukan mengenai bentuk kolom. Itu harus sudah selesai di pradesain. Bisa terima ya? Baik, sekarang tahap kedua. Anda menentukan apakah kolom itu panjang atau pendek. Ya? Tapi sebelumnya Anda rekap lagi gaya-gaya dalam untuk desain yang Anda link dari gambar ini. Jadi Anda link dari gambar ini. Di link ke sini, bisa terima? Ya? Jadi adalah kita kolom eksterior. Jadi gaya dalam aksial NU. Saya pakai Excel-nya saja langsung ya. Ini NU. Ini Anda link ya, tahu? Ini kolom eksterior lantai 1, 2, dan 3. Dari sini, ambil salah satu saja. Paham? Kemudian VU. Dari sini, negatifnya dihilangkan, Mas. Jadi negatifnya tidak dipakai. Jadi negatifnya tidak dipakai. Negatifnya tidak dipakai. Ingat itu, Mas. Paham? Kemudian MU atas. Juga negatifnya tidak usah dipakai kalau ada negatifnya. MU bawah. Kalau negatif berarti ini kan, ini negatif. Jadi ini ada, kan aslinya begini kan, ini. Ada negatifnya kan nih. Sekarang negatifnya itu dihilangkan. Dikasih min gini. Bisa terima? Ya? Bisa, Pak. Terus semuanya harus dalam satuan Newton dan Newton milimeter. Jadi gayanya Newton, momennya Newton milimeter. Anda pakai konversi ini. Ngerti? Jadi ini soal ini itu di sininya dalam kilogram. Ya. Kilogram meter. Tapi dalam perhitungan desain sesuai dengan SNI, itu jelas gaya harus di-newtonkan, kemudian momen harus di-newtonkan milimeter. Ngerti? Ini dalam SNI ya, dalam semua perhitungan SNI itu, gaya itu harus dalam satuan internasional, Newton. Kemudian momen dalam satuan internasional, Newton milimeter. Maka saya berikan konversi ini, kilogram ke Newton kali 10, kilogram meter ke Newton milimeter dikalikan 10 pangkat 4. Jadi dikalikan 10 pangkat 4 nih. Bisa terima? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Kemudian kolom interiornya juga Anda buat di sini. Interiornya dari sini, dari yang ini interior. Ya. Bagi 20 orang silakan nanti langsung dikerjakan, bagi yang lain terserah Anda. Mau jalan di tempat silakan. Cepat ya. Khususnya kelas A, ya, maksudnya khususnya kelas A ya. Kelas A itu baru 1 orang. Ada kelas A di sini? Ada, Pak. ada Pak, Ada, Pak. Jadi silakan berlama-lama tidak ada masalah. Baik.
Kalau kemudian setelah Anda kasih data-datanya, ini data bahan, spesifikasi teknisnya, mutu beton, mutu baja, diameter, dan sebagainya, ini data gaya dalam, baru kita akan mulai start desain. Ya, sekarang mau mulai desain. Pertama, Anda harus periksa kolom itu pendek atau panjang. Kolom pendek dan panjang itu bukan dilihat dari panjangnya kolom, panjang pendeknya kolom. Contoh misalnya, kolom 2 meter, kemudian dibandingkan dengan kolom yang 5 meter. Hah? Panjang mana dan pendek mana, coba? Ada kolom 2 meter, ini kolom 2 meter, ada kolom 2 meter, ini 2 meter, ya. Ini 2 meter, misalnya gini 2 meter, ya. Ini 2 meter, ya. Ini 2 meter. Kemudian ada kolom lagi yang 4 meter. Panjang mana, Mas? Panjang mana? 4, Pak. Ya. Kalau cuma seperti itu, ya tidak perlu diatur oleh SNI, kan? Tidak perlu diatur. Perencanaan kita didasarkan SNI, ya, Mas. SNI 2847 2019. 2847, ya. Kalau hanya begini aja, kan tidak perlu diatur SNI. Ngapain sih? Anak SD kan sudah bisa juga. Bahwa kolom yang ini, yang warna ini, seksi warna berbeda biar bisa mengkombinasi. Kolom yang warna biru, ini adalah kolom panjang, ini kolom pendek. Bukan seperti itu ya nanti ya. Jadi untuk menentukan kolom pendek, kolom panjang, ini kolom pendek, kolom panjang, itu tidak seperti melihat secara fisik dari panjangnya saja. Kolom panjang biasanya kita sebut dengan kolom langsing. Ya. Jadi untuk melihat kolom ini pendek atau langsing, tidak hanya melihat ininya, tetapi juga melihat apa? Melihat penampangnya, ukuran penampangnya. Jadi kalau misalnya ini misalnya, Mas, ini ukuran kolomnya 10, kolom kotak ya, 10 kali 10. 10 kali 10. Saya ambil contoh saja, 10 cm kali 10 cm. Sementara ini adalah 80 kali atau 100 kali atau 90 kali 90. Ya. Anda lihat di situ. Ya. Jadi ini memakai kolom kotak 10 kali 10. 10 kali 10. 10 cm kali 10 cm. Ini hanya contoh imajiner supaya saya ingin Anda membandingkan mengenai ini 10 kali 10 ya. Kotak 10 kali 10. Kemudian yang ini kotak 80 kali 80. Ini 80 kali 80. 90 kali 90. Ini 4 meter. 4 meter. Jadi dengan melihat penampang juga. Ya, melihat penampang. Nah, sama SNI biar tidak terjadi debatable, biar tidak terjadi persepsi yang macam-macam, dikeluarkanlah rumus ini. Nah, ini rumusnya nih. Jadi untuk menentukan kolom pendek dan kolom panjang, maka ada hubungan antara panjang dengan penampangnya ini. Ada hubungan. Yaitu dengan memakai rumus K kali Ln dibagi R. Dibagi R, itu kalau dia lebih kecil dari 22, itu kolom pendek. Kalau misalnya bagi R lebih besar dari 22, ini kolom panjang. Ini ada dalam SNI ya, harusnya dosennya akan memberitahu di SNI mana. Kalau saya cari SNI akan memakan waktu saya nanti ya. Anda cari di saya tanyakan ke dosennya SNI mana ya. Jadi kalau ini bukan dari saya, dari SNI Mas. Jadi perencanaan kita itu sesuai dengan kaidah SNI ya. Jadi bukan ngawur, perencanaan bukan kaleng-kalengan. Ini perencanaan benar-benar didasarkan pada standar nasional Indonesia SNI 2847 2019. Sehingga kalau ada masalah, Anda akan di backup oleh SNI secara jelas. Hanya saya tidak punya waktu
untuk menunjukkan SNI-nya karena Anda juga nggak punya, bahannya, bukunya juga nggak punya. Kalau saya tunjukkan juga Anda bingung ya. Tapi ini sebenarnya harus dijelaskan, disampaikan oleh dosennya di kuliah reguler. Di pertemuan-pertemuan awal sebenarnya. Ya. Kalau lebih besar dari 22, maka itu kolom panjang. Nah, apa itu K? K adalah faktor kelangsingan kolom yang ditentukan dari nomogram di SNI. Bentuk nomogramnya ini, Mas. Bentuk nomogramnya ini Anda lihat. Aslinya nanti Anda buka SNI. Nah, ini nomogramnya nih. Ada di SNI. Jadi saya pakai snapshot atau copy paste dari SNI. Di SNI itu ada, lebih jelas ya. Jadi ada nomogram yang untuk dipakai menentukan faktor K. Ada dua, yang ini adalah nomogram untuk portal atau gedung yang bergoyang, kemudian ini adalah yang tidak bergoyang, maaf, yang tidak bergoyang, kemudian ini yang bergoyang, atau melakukan perpindahan. Jadi bergetar, kalau ini bergetar atau bergoyang, ini dia stabil, tidak bergoyang. Nah, portal kita tuh umumnya kan memakai portal-portal yang bergoyang. Jadi karena tidak ditahan, sepanjang tinggi gedung kan tidak ditahan. Jadi jepit bebas kan. Sehingga kalau ada beban gempa terutama atau beban horizontal, maka portalnya mengalami getaran atau mode shape. Tahu mode shape ya? Bentuk getaran. Jadi dianggap mengalami goyangan. 100% portal kita itu adalah portal yang bergoyang. Apalagi di gedung-gedung tinggi. Ya. Ada juga portal tidak bergoyang, seperti misalnya entrance, portal satu lantai yang sederhana, goyangannya ditahan oleh pengaku atau penguat pada kolom-kolom terdekat, itu bisa. Ya. Jadi seperti ini, portal tidak bergoyang itu seperti ini. Nah ini portal tidak bergoyang. Nah ini ada portal, nah, ambil ini gambar. Nah, ini portal tidak bergoyang. Nah, di sini Anda kasih tumpuan. Kasih tumpuan. Kasih tumpuan. Ini misalnya dia numpuk di kolom gedung sebelahnya. Kolom sebelumnya. Nah, ini tidak, ini misalnya kolom yang gedung. Jadi ini entrance. Entrance ya. Drop off. Biasanya dipakai drop off. Mengerti? Kanopi. Kanopi. Nah, ini kan portal ini kan tidak bergoyang. Yang warna ini kan tidak bergoyang. Kenapa? Karena ditahan oleh kolom yang gedung utamanya, ini adalah kanopi atau drop off, biasanya untuk tempat berhenti mobil kemudian masuk. Dulu kita punya kanopi, tapi sudah dibongkar di terpusat. Ya. Oke? Kalau Anda pernah melihat ada kanopi yang besar dulu, tapi sudah dibongkar, sehingga kanopinya ini hilang. Tapi pernah lihat ini kan? Pernah lihat kan? Pernah? Pernah, Pak. Nah ini portal tidak bergoyang, tapi struktur kita biasanya kan bergoyang. Struktur bergoyang itu struktur yang umumnya portalnya seperti portal yang kita lihat sehari-hari di gedung itu. Tidak ditahan arah horizontalnya di setiap lantai. Nah Anda pakai nomogram ini untuk menentukan K. Kemudian Ln adalah panjang bersih kolom. Ya. Jadi ini contoh panjang bersih kolom, saya kasih simulasi ini. Jadi misalnya ini ada portal ya. Kemudian ada balok ini. Nah, misalnya panjangnya adalah L kolom. Jadi L kolom yang tertulis di gambar itu adalah dari as balok ke as balok. Dari as balok ke as balok ini. Nah, ini adalah L kolom. Kemudian balok atasnya ada setengah HB. Ya, kemudian di sini juga ada setengah HB. Jadi L netonya itu sama dengan L dikurangi 2 kali setengah HB. Atau L dikurangi HB. Bisa diterima, Mas? Bisa? Jadi L-nya ini, as baloknya ini, dikurangi setengah HB atas, dikurangi setengah HB bawah. Berarti kan L dikurangi 2 kali setengah HB, atau L neto sama dengan L dikurangi HB. Bisa diterima? Mengerti? Ngerti? Belum mengerti ya? Sudah bisa terima? Yang lainnya bisa? Untuk menentukan L neto? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kemudian R adalah jari-jari girasi.
itu adalah sifat penampang. Sama dengan luas, momen inersia, dan sebagainya itu namanya jari-jari girasi. Ini dirumuskan sama dengan 0,3 kali HK. 0,3 dikalikan dengan HK, di mana HK adalah tinggi kolom. Jadi HK sama dengan tinggi kolom. Tinggi kolom. Kan kolom kita kan mempunyai dua ukuran kan, Mas. Misalnya kolomnya persegi panjang ya, ini persegi panjang. Ini kan BK, lebar kolom, dimensi kolom yang kecil, ya. Kemudian yang ini adalah HK. Ini adalah HK. Jadi kalau tertulis misalnya kolomnya adalah 40, 60, anotasinya gitu kan, nanti BK-nya berapa nih? Berapa? 40 cm. Kemudian HK-nya berapa? HK-nya berapa? 60, Pak. Gitu ya, jangan sampai tidak bisa baca ya. Oke, kemudian kita akan mencoba melakukan pemeriksaan untuk kolom eksterior dan interior. Pertama kita akan menentukan faktor K ini. Hati-hati, ini agak sulit kalau Anda tidak mendengarkan baik-baik, silakan nanti ditanya ya. Ini sulit ya, menentukan K ini agak sulit. Ya. Jadi harus pandai-pandai membaca gambar ya, pandai-pandai membaca gambar ya. Saya ajak Anda untuk mulai membaca gambar, Mas. Pandai-pandai membaca gambar ya, gambar struktur maksud saya. Baik, saya akan memakai pernyataan ini. Tadi saya pernah bilang bahwa portal kita, gedung kita tuh rata-rata unbraced, jadi bergetar dan bergoyang. Ya, karena beban horizontal. Berarti jarang ada portal itu yang tidak bergoyang. Ya, semuanya adalah bergoyang. Yang tidak bergoyang itu ada, contohnya adalah struktur kanopi. Struktur kanopi itu struktur drop off ya, yang biasanya dipakai untuk melindungi dari air hujan dan matahari untuk tamu-tamu yang berhenti di depan teras, di teras utama. Paham ya? Contoh kanopi itu di setiap hotel pasti punya kanopi ya. Hotel, kemudian apartemen, perkantoran, itu semuanya punya kanopi umumnya ya. Nah, kemudian pernyataan kedua, justifikasi kedua ya. Untuk menjelaskan kolom eksterior, saya pakai kolom nomor 8. K8. Untuk menjelaskan kolom interior, itu saya pakai contoh kolom K13. Kolom 8 ini kan, kolom 8, ini kolom 13. Anda bulati itu. Kolom 8 dan kolom 13. Nih, kolom 8 dan kolom 13. Sudah? Baik, kita mulai ya. Kemudian di gambar portal ini, jadi nanti Anda copy dari gambar atas, yang ada ukuran kolomnya, hanya memang di sini harus dikasih nomornya. Jadi nomornya sesuai dengan nomor ini. Jadi nanti Anda ambil gambar ini, kemudian Anda lihat nomornya nomor berapa. Di sini ada kan nomor 8, nomor 9, nomor 13. Nah, ini diambil karena SAP tidak bisa menggabungkan antara nomor batang dengan section. Itu tidak bisa SAP ya. Semua program tidak bisa menggabungkan dalam satu batang tersaji ukurannya sama nomor batangnya. Belum bisa. Paham? Sehingga nanti nomor batangnya Anda pakai manual. Jadi Anda manual, ditulis saja sesuai dengan nomor di SAP. Ini adalah K6, K7, K8, K9. Kemudian ini K12, K11 ya, K11, K12, 13, 14. K11 ini ya. Jadi ini K11 ya. K11, 12, 13, 14. Balonnya jangan demikian.
sesuai dengan nomor SAP ya, baru 37, 38, 39, kemudian 41, 42, 43, 44, 46. Yang ini nggak usah, separuh saja, di sekitar K8 dan K13. Mengerti? Mengerti? Kalau sudah, sekarang kita akan memetakan kolom-kolom tadi. Jadi K7 sampai dengan K14. K7 sampai dengan K14. Apa yang dipetakan? Panjangnya Anda tulis. Panjangnya ditulis, kemudian tinggi balok. Ya, tinggi balok yang di daerah, misalnya ini ada K7. Tinggi baloknya kan ada B37 dan B42. Nah, B37 ini kan ukurannya 25-25, B42 adalah ukurannya berapa? Berapa? 30-50. Anda ambil yang terbesar tingginya. Berapa nih? Ngerti nggak, Mas? 25-25 kan? Sama 25-50. Berarti yang terbesar berapa? 30-50. Terbesar berapa? 35. Bukan tingginya. Berapa tingginya terbesar? Antara 25. Kalau saya bilang tinggi balok itu kurangnya BB kali HB. B-nya 25, tingginya 25. Kan gitu di beton 1 kemarin. Dimensi kolomnya adalah misalnya baloknya 30-50, berarti lebarnya 30, tingginya 50. Gitu kan? Mana yang terbesar antara 25-25 dan 30-50? Mana yang terbesar? 50. 50. Jadi 50 dijadikan milimeter 500. Kemudian K8 juga. K8 ini ada 2 juga ini. 50 juga kan? Paham? K9 juga 50 kan? K12 ini 50-50. Ini 30-60, ini 50-50. 30-50. Yang terbesar mana? Itu dokter gigi itu. 60. 60, Pak. 60, Pak. Sampai sini ngerti HB ini? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Terus kemudian LN-nya di panjang kolomnya, tadi kan terusnya L dikurangi HB. Ya kan, L dikurangi 2 kali setengah HB. Tadi ini, tadi kan Anda sudah paham, sudah ini rumusnya tadi ini. L sama dengan, LN kolom sama dengan L dikurangi HB. Sudah ngerti? Dari mana nih? Ini loh, ini adalah L netonya. Mengerti nggak ini L neto? Mengerti? Ini L neto, paham? Paham? Paham, Pak. Nah, Mbak. Jadi Anda di sini, kalau ini, isi aja manual, Mas, nggak usah di-link kalau ini ya. Nggak usah di-link ya. Ini manual, semuanya data manual karena Anda mau nge-link dari sini silakan, dari sini silakan, tapi tidak usah di-link lah menurut saya, Mas, terlalu lama nanti. Karena ini data ini bukan data yang single ya, bukan data yang harus di-link karena tidak akan pernah dipakai seterusnya ya. Ini hanya untuk memeriksa di bagian apakah dia panjang atau pendek. Ya. Sudah mengerti ini? Kalau mau di-link dari gambar ini ya. Ini kalau Anda nge-link HB ya jauh, Mas. HB itu di step 1, Mas. Mengerti kan? Jadi sepakat L dan HB nggak perlu di-link ya. Mengerti? Ngerti, Pak. Yang di-link tuh LN-nya saja. LN-nya di-link dari L dan HB. Kemudian BK. BK tuh lebar kolom K7 ini berapa? Kan jelas kan 40-60 berarti BK-nya adalah 400, 400, 400. Kemudian ini adalah 50-50 berarti 500, 500, 500. Bisa terima lebar kolom? Bisa, Pak. Kemudian HK, itu tinggi kolom yang bersangkutan. Saya kira nggak perlu saya jelaskan. Ini lihat kolomnya ukurannya berapa. Kemudian I. I adalah 1/12 B kali H pangkat 3. Jadi kalau I-nya ini Anda link nih. Ini harus di-link nih. 1/12 kali BK dikalikan HK pangkat 3. Jadi I kolom ya. Seperti ini, Mas. Anda lihat link-linkannya nih, Mas. Paham? Ini link-linkannya paham? Paham? Paham, Pak. Sudah ini dihitung semua, kemudian efisiensi ini di-link dari mutu beton yang Anda tulis di sini nih. Ini di copy,
Copy, kemudian Anda taruh di sini, paste spesial. Paste spesial, paste link. Terus nanti samakan semuanya ini, samakan dengan ini, ditarik ya. Oke. Kemudian modulus elastisitas itu adalah 4.700 akar efaksen C. Ini juga di link nih ya. Jadi 4.700 akar ini. Sudah mengerti semua nih? Data ini yang berhubungan dengan balok, kolom, mengerti? Mengerti, Pak. Jadi ini kolom eksterior, K7, K8, K9 kolom eksterior, kemudian interiornya 12, 13, 14. Ya. Sekarang yang berhubungan dengan balok. Anda lihat, di situ ada balok B37, Anda lihat tuh. B37, 38, 42, 43. Jadi 37 itu konsol kalau ada, ini 37. 37, 38, 39, 42, 43, 44, kemudian 47, 48, 49. Ya. Sama dengan tadi, Anda masukkan L-nya balok tersebut, kemudian HK. Nah, kalau sekarang ditukar, sekarang kalau tadi tinggi balok, sekarang tinggi kolom, mengerti nggak? Nih. Jadi kalau ini tinggi balok, waktu kita ninjau kolom, kalau kita ninjau balok, kita tarik tinggi kolomnya, paham? Paham? Jadi nanti panjang balok bersih sama dengan, kalau tadi ini L dikurangi HB, kalau ini L dikurangi HK. Di mana HK adalah tinggi kolom. Tahu perbedaannya? Tahu perbedaannya? Tahu? Ya, jadi terbalik semua data di atas dengan data di bawah. Kalau ini kan tadi peninjauannya adalah balok, kolom, sekarang semuanya adalah balok nih. Jadi kalau kolom yang ditinjau data dari balok, dari kolom, kemudian kalau balok yang dilihat adalah kolom. Jadi kalau kita kolom, data yang ditinjau adalah data balok. Ini kalau kolom yang ditinjau adalah data kolom. Kalau kolom yang ditinjau data balok, kalau balok yang ditinjau data kolom. Mengerti? Mengerti, Pak. Udah ya. Ini kalau ini adalah BKHK, di sini BBHB. Kalau ini semuanya sama ya. Jadi ini adalah I balok. 1/12 BB kali HB pangkat 3. Sudah semua mengenai data ini? Nah, Anda baca di sini, Mas. Ini Octavianus saja, jangan dibaca nih, dibaca, Mas. Dibaca, Mas. Rentan Kopas Player, Pak. Saya ingatkan, ini Anda rentan Kopas Player karena tidak mengerti. Mengerti? Iya, Pak. Mengerti, Pak. Yang lainnya, mengerti? Karena tidak bisa membaca gambar ini. Tidak bisa membaca gambar ini. Maka Anda ambil yang kedua, ini tidak ada link-linkannya, Mas. Jadi sangat sulit kalau tidak ada link-linkannya. Ini kan tidak ada link-linkannya, kan? Ada nggak link-linkan ini, Mas, data ini? Mas? Di sini kan tidak ada link-linkannya. Kan tidak ada nih, ya. Karena tidak ada link-linkannya, Anda menjadi sulit. Kalau ada link-linkannya, biasanya Anda telusuri, kan? Telusuri ini dari mana, kan begitu, kan? Ya. Terus Anda tinggal ganti data. Kalau ini kan nggak ada link-linkannya. Karena nggak ada link-linkannya, ini rentan Kopas Player. Ngerti? Kalau ini salah, perhitungan di bawahnya hancur. Ini namanya adalah data utama, main data, data utama dari perencanaan kita. Udah, sekarang kita akan melakukan eksekusi dengan menggunakan data di atas. Anda gambar lagi suatu portal yang ada kolom eksterior dan kolom interior. Ini sebenarnya gambar dari sini, Mas. Gambar dari sini. Saya pecah supaya jelas. Saya bagi dua ini. Saya bagi dua. Yang ini adalah kolom apa? Kolom eksterior. Kemudian ini kolom interior. Sama kan? Di sini ada panjangnya 1,5, 5,8 dan sebagainya. Sudah mengerti ya? Sudah mengerti ya? Gambar ini sudah mengerti ya? Gambar dari atas ya. Baik, sekarang kita akan lihat perhitungan pertama untuk mencari ini, mencari K kan tadi. Oleh karena itu, kita harus tahu rumusnya ini. Saya jelaskan sekarang nomogramnya. Nomogram kiri tidak dipakai, karena ini hanya untuk portal tidak bergoyang, atau tidak bergetar. Kalau yang kita pakai adalah portal bergoyang atau bergetar. Yang kanan nih ya.
Di sini ada garis pertama yang namanya adalah seta. Seta itu ini Mas bacanya, seta. Ini bacanya huruf Yunani ini kalau dibaca adalah seta. Ya, tahu seta? Bisa terima seta? Iya, Pak. Jadi ada seta A di mana adalah A itu adalah atas. Jadi seta A itu seta bagian atas, kemudian yang kanan ini seta B. Seta itu kalau kita lihat dalam notasi di apa di Excel itu silakan dipilih apa nanti Anda bisa nulis di simbol ya, di simbol dicari aja seta itu gini. Simbol ya. Simbol. Nah, itu mungkin Y. Nah, ini seta Mas ya. Jadi ada seta A, ini seta A itu adalah di bagian atas. Kemudian ada seta B itu di bagian bawah. Nah, ini. Udah? Kemudian yang garis tengah ini adalah nilai K-nya. Nilai K-nya. Caranya nanti Anda mencari dulu seta A, misalnya titik ini, kemudian cari seta B titik ini, kemudian dihubungkan. Maka di sini adalah nilai K nih, nilai K di sini. Nilai K. Jadi nyari seta A-nya dulu, kemudian seta B, kemudian nyari nilai K-nya. Sudah terima ya? Baik, kita akan menghitung seta A-nya dulu nih. Seta A itu rumusnya ini, Mas. Seta itu rumusnya gini. Jadi jumlah EI dibagi L kolom ya, kemudian dibagi dengan jumlah EI dibagi L balok di titik tertentu ya, di titik tertentu bagian atas. Baik, sekarang kita ambil contoh misalnya kolom eksterior K8 tadi ya. K8 ini Anda lihat K8, maka di sini adalah titik atas, di sini titik bawah. Ini bisa jelas ya? Bisa jelas? Bisa? Bisa? Ini atas, ini titik bawah. Mengerti? Mengerti, Pak. Iya, Pak. Berarti nanti kita akan mencari ini. Mencari adalah nilai dari seta ini. Setanya nanti ketemu 5,93. Kemudian seta B-nya nanti adalah ketemu 5,18. Ini adalah seta A, kemudian ini adalah seta B. Nah, sekarang kita akan menghitung seta A ya, titik ini. Di A itu ada pertemuan 4 batang. Dengarkan saya baik-baik ya. Ada pertemuan 4 batang. Batang yang pertama itu adalah kolom K9. Batang kedua adalah kolom K8, kemudian batang ketiga adalah balok B38, kemudian batang keempat adalah balok 43. Ngerti? Begitu pula di B. Di B juga ada 4 batang, K8, K7, B37, dan B42. Terus kita akan memakai rumus ini. Kemudian memakai rumus ini. Memakai rumus ini untuk melakukan eksekusi. Jadi kita pakai rumus ini untuk dilakukan eksekusi. Sekarang eksekusinya adalah sebagai berikut. Kita lihat sini. Pakai rumus ini ya. Pakai rumus ini. Jadi secara perumusan ini, maka menjadi seta A, tolong dengarkan baik-baik. Seta A sama dengan jumlah EIL kolom 9 ditambah dengan EIL kolom 8. Kemudian dibagi dengan jumlah EIL balok 38 ditambah dengan balok 43. Hasilnya adalah sebagai berikut itu. Nah ini. Cuma ada perhatikan tuh. Sudah dengar nih? K8 ini bisa dijelasin? Bisa dilihat ini? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kemudian ini baloknya 38 tambah 43. Bisa tahu perbedaannya nih? Jadi K8 tambah K9 dibagi balok 38 tambah balok 43. Bisa terima?
Bisa, Pak. Itu Bisa, seta A, jadi Anda tinjau HBK. HBK itu hubungan balok kolom, dicatat. HBK itu nodal atas, HBK, hubungan balok kolom. Hubungan balok kolom di A, hubungan balok kolom di A, HBK. Ya, ya tinggal masukkan saja. Tapi di sini Anda bisa coret, Mas. Bisa coret. Kan E kita kan sama kan? Jadi betonnya kan sama. E-nya kan SE semua kan? Jadi SE-nya dicoret saja nih, dicoret. Tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan. Ini dicoret, Mas. Bisa terima E-nya dicoret ini? Bisa terima? Bisa, Pak. Bisa, Jadi Pak. tinggal menjadi I dibagi L kolom 8, tambah I dibagi L kolom 9, setelah itu dijumlah, kalau sudah dibagi dengan jumlah antara I balok 38 dibagi L balok 38, tambah I balok 43 bagi L balok 43. Hasilnya kita gini sekarang, kita link sekarang, ini harus I kolom 38 dibagi L 38. Nah kita link ini. Ini Anda lihat ya, linknya. Anda klik 2 kali, Anda lari ke tabel utama tadi itu. Nah, ini I dibagi L, paham? Paham? Paham, Pak. Sama. Pak. Lakukan hal yang sama, satu lagi, ini adalah kolom 9. Nah, ini. Nah, link dari sini, nah ini I-nya kolom 9, ini L-nya kolom 9. Sudah? Terus kemudian baloknya, ini baloknya. Ini balok yang ini, lihat balok 38, ini balok 38, I balok 38, ini balok L 38. Mengerti? Mengerti? Mengerti, Pak. Terus ini adalah balok 43 dibagi L 43. Balok 43 dibagi L 43. Sudah? Kalau sudah ya tinggal Anda hitung. Tinggal dihitung, makanya ini 5, ini bagi, biasa dengan matematika biasa, maka seta A adalah 5,93. Bisa terima sekarang seta A-nya tuh. Ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sekarang B. Dengan prinsip yang sama, B itu berarti jumlah dari mana? K7 tambah K8, I per L-nya dibagi dan dijumlahkan, kemudian nanti dibagi dengan B37 tambah B42. B37 tambah B42. Ini bisa terima nggak? Saya beri waktu 1 menit. Bisa terima tuh? Bisa? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau sudah Anda masukkan ini link-linkannya, semuanya di link. Misalnya ini Anda lihat, ini adalah kita ke yang 7 jadi K7 dilihat, kalau kan sudah kan ini K7, Anda lihat ini ada K7, ini K7 kan? K7 ini adalah I-nya, ini adalah L. Sudah? Kalau sudah dibagi ketemu seta B 5,18. Jadi seta B adalah 5,18. 5,18. Seta B adalah 5,18. Sesudah itu kita pakai grafik ini. Nah, Anda lihat di sini, ini 5,93. Ini kan seta-nya berapa tadi? 5,93. Seta B-nya berapa? 5,18. Bisa terima? Bisa terima? Bisa, Pak. Ini 5,18, 5,18 seta B-nya, kemudian seta A-nya 5,93, dihubungkan, maka ketemu K-nya adalah berapa nih? Anda lihat ini 1,5, berarti 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, berarti K-nya berapa nih? Berapa? K-nya berapa tuh? Ya. Ada tulis tuh, ini K-nya berapa? 2,30. 2, sekitar 2, berapa nih? 2,3. 2,3. 2,3 kan 2,2 ini kan Anda lihat nih 2 sampai 3 itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 2,3, paham? Paham 2,3 nih? Paham? Paham, Pak. Jadi K-nya sama dengan 2,3. 2,3. Kolom eksterior pakai warna biru ya. Ini ada maksudnya nanti. Ini jadi ini biru nih maksudnya garis ini biru, maka angka-angka ini semuanya biru. Paham? Biar saya nanti meriksanya enak. Paham? Paham, Pak. Nanti lakukan hal yang sama di kolom interior. Jadi K13-nya ini pakai gambar ini biar jelas. Jadi misalnya A berarti K14 tambah K13
atau K13 tambah K14, nanti dibagi baloknya 43 tambah 48, ketemu seta A-nya berapa tadi itu. Seta A-nya berapa tuh, yang merah tuh, yang interior, seta A-nya berapa nih? 2,74. Ya, kemudian seta B-nya ketemu 2,4, terus garis ini merah, berarti jadi 2,74, ini 2,4. Berarti ketemu K-nya berapa nih, yang interior? K-nya 1,72. Tapi ini saya kira bukan 1,72, Anda tidak bisa melihat 1,72, mungkin 1,70 dan sebagainya. Atau 1, jadi pokoknya bisa dilihat sesuai dengan mata Anda ya. Ini 1,72 kan. Ya, bisa, ya 1,7 berapa? 1,72. Bisa terima, Mas? Bisa terima? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau sudah, sekarang kita eksekusi rumus KLN. Eksterior. LN-nya 2.500. Ini di link juga, kan di link tadi ini ya, 2.500 kan. Ya. Untuk apa? Untuk panjang daripada kolom K8. Panjang kolomnya 2.500. Kemudian kalikan dengan K, ini kalikan K, ini LN-nya, ini R-nya 0,30, di link juga ya. Maka kita periksa sekarang. Nah, ini K kali LN dibagi R, berapa nilainya itu? 31,4. Lebih besar dari 22. Ini berarti kolom panjang. Paham? Paham? Paham, Pak. Yang ini Anda juga periksa, 275 lebih besar dari 22. Berarti kolom panjang. Kan rumusnya tadi ini, kalau dia lebih besar dari 22. Ini rumusnya nih, Mas. Kalau lebih besar dari 22 adalah kolom panjang, kalau kurang dari 22 kolom, terima tuh, bisa? Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan untuk menentukan kolom panjang pendek. Ini harusnya kuliah Anda itu berbicara di sini, bukan berbicara beton 1 atau beton panjang. Ya. Sudah pernah dijelaskan tak masalah ini sama Pak Bambang? Belum? Belum? Belum, Ingat, Pak. desain tulangan memanjang pada kolom panjang dan kolom pendek itu berbeda 360 derajat. Sangat berbeda, Mas. Hati-hati ya. Jadi kalau Anda misalnya punya kolom panjang, kemudian Anda desain dengan cara kolom pendek, ya fatal. Atau sebaliknya, harusnya kolom pendek, kemudian Anda desain kolom panjang, ya sangat fatal. Masa Anda menjadi generasi yang hilang seperti itu, Mas? Mengerti nggak? Anda pengen jadi generasi yang hilang? Hah? Mengerti? Mau nggak? Rizky, mau nggak? Rizky mau, Rizky, menjadi generasi yang hilang? Enggak, Pak. Kolom sangat fatal ya, bangunan ambruk, Mas ya. Sudah ya? Sekarang yang kedua, Anda menjawab pertanyaan mengenai apa yang terjadi pada kolom panjang. Nah, ini. Konsekuensinya apa tadi saya bilang? Pertama, konsekuensinya cara mendesainnya berbeda dengan kolom pendek. Mengerti? Mengerti? Nah, perbedaan pertama adalah di kolom panjang, tadi saya sempat singgung, itu ada tambahan momen-momen ujung. Jadi momen-momen ujung ini, dia bertambah besar. Ini orang tidak pernah tahu, Mas. Sering menganggap enteng. Jadi momen-momen ujung ini, itu dia bertambah besar. Harus dibesarkan, Mas. Jadi kita harus membesarkan momen-momen ujung pada kolom panjang ini. Tujuannya apa? Untuk mencegah keruntuhan tekuk. Sesuatu yang panjang, langsing, itu rentan terhadap tekuk. Sepakat? Sepakat? Oke, Pak. Sepakat, Pak. Jadi sesuatu yang panjang dan langsing itu mudah tertekuk. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. SNI mengatakan wajib hukumnya pada kolom-kolom panjang atau kolom-kolom langsing, momen-momen ujung ini harus dibesarkan supaya kegagalan atau terjadinya peristiwa tekuk bisa dihindari. Mengerti? Tetapi itu tidak berlaku di kolom pendek. Kalau kolom pendek tidak perlu ada pembesaran momen. Tidak perlu ada pembesaran.
Saya mengajak Anda untuk memperhatikan kolom panjang. Di ujung-ujungnya, perintah dari SNI adalah harus dibesarkan untuk menyegah atau menghalangi terjadinya kegagalan tekuk. Ingat, keruntuhan tekuk itu sifatnya getas. Tahu getas? Getas tahu? Tahu, Pak. Getas Tahu, Pak. itu terjadi tiba-tiba. Getas itu terjadi tiba-tiba tanpa peringatan. Tanpa peringatan lebih dahulu berupa melendut atau retaknya. Sama dengan keruntuhan tekan pada balok. Ya. Kalau balok itu keruntuhan tekannya yang getas. Tapi keruntuhan tariknya adalah ductile. Lawan dari getas itu ductile. Ductile. Di balok tidak ada keruntuhan tekuk. Tapi di kolom itu ada 3 keruntuhan, yaitu tarik dan tekan, sama dengan yang tekuk. Jadi ada 3 model keruntuhan. Model 3 keruntuhan ya. Seperti gambar ini. Kalau misalnya Anda lihat gambar ini, saya tadi sudah keluar ya. Nanti aja, setelah waktu. Jadi ada keruntuhan tekuk dan keruntuhan getas. Terus saya tunjukkan, nggak bisa kalau saya nggak tunjukkan. Nah ini mas. Nah ini. Ini adalah, bisa terlihat Bisa, Pak. model keruntuhan kolom yang tarik. Jadi yang tarik sama yang tekan. Jadi ini kolomnya tertarik, ini kolomnya tertekan. Keruntuhan kolom itu berbahaya, mas. Lebih prinsipnya lebih getas daripada balok. Jadi kita harus menghindari tulangan memanjang ini tertekuk, tulangan begel ini sengkang ini terbongkar. Ini kan sengkangnya terbongkar, tulangan memanjangnya tertekuk, dan yang paling penting kalau ini tertekuk dan terbongkar, maka inti betonnya pecah. Kalau inti betonnya pecah ini berarti jantung dari beton sudah hilang, tidak bisa diselamatkan atau di sini tidak bisa diperbaiki. Jadi inti beton itu adalah jantung dari beton adalah inti beton. Jantung beton itu adalah intinya. Inti adalah daerah di dalam tulangan memanjang dan tulangan begel. Itu adalah inti beton atau core concrete. Ini harus dijaga dan dipelihara baik-baik oleh tulangan memanjang dan tulangan sengkang. Kemudian ini adalah keruntuhan tekuk. Nah, keruntuhan tekuk. Lebih dekatnya adalah ini keruntuhan tekuk. Nah ini ada keruntuhan tekuk. Ini keruntuhan tekan, ini keruntuhan geser. Ini seperti ini. Nah, ini keruntuhan geser, ini keruntuhan tekan, ini keruntuhan tekuk. Knuckling. Jadi ini harus dihindari mengenai masalah keruntuhan tekuk pada kolom panjang sehingga harus dibesarkan. Bagaimana cara membesarkan? Lihat step-stepnya. Ini agak susah lagi ya, agak susah ya. Perhatikan ya. Agak susah ini ya. Saya akan jelaskan bagaimana Anda melakukan pembesaran momen. Ya. Coba ini dicatat ini atau difoto silakan ya. Mengenai teori pembesaran momen. Kolom panjang atau langsing menghindari adanya keruntuhan tekuk perlu pembesaran momen ujung hasil analisa struktur dengan SAP. Paham? Misalnya adalah ini, M1 sama dengan 5, M2 sama dengan 8, itu adalah momen ujung-ujung yang Anda resum dari SAP di atas. Mengerti? Misalnya, mengerti? Mengerti? Nah, sekarang setelah dibesarkan, itu menjadi
M1 itu sama dengan M1NS plus delta kali M1S setelah pembesaran ya. Di mana NS adalah beban tetap, ya. Kemudian yang delta ya, jadi NS ini adalah beban tetap, kemudian yang S ini beban sementara. Beban sementara. Gitu ya. Oh, beban sama-sama beban tetap ya. Tapi kalau ini dari kombinasi 1,4D, dari kombinasi beban ya. Kemudian yang ini dari kombinasi beban mati tambah beban hidup. Dalam analisa SAP kemarin, Anda kan mempunyai dua kombinasi kan. Dua kombinasi kan, ya? Anda lihat itu. Yaitu kombinasi beban tetap, ini beban tetap, yang 1,4D. Kemudian kombinasi yang sama, itu adalah kombinasi beban tetap, tapi yang dari 1,2D tambah 1,6. Di semua batang, ngerti? Ngerti? Ngerti, Pak. Kan ada dua kombinasi, sehingga nanti Anda harus memisahkan ini, ya. Yaitu pembesaran momennya adalah M1 sama dengan M1 dari beban tetap yang 1,4, kemudian ditambah dengan delta kalikan M1S, di mana S adalah beban tetap yang 1,2D. Delta nanti ada rumusnya ya, delta ada rumusnya. Kemudian di M2 setelah pembesaran jadi begini. Sudah ya? Baik, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pembesaran momen dengan rumus ini. Jadi Anda baca nih Mas ya. Dibaca nih. Momen 1, momen ultimate setelah pembesaran pada ujung kolom 1. Kemudian M2, momen ultimate setelah pembesaran pada ujung kolom 2. Di mana Anda lihat sini, M2-nya itu lebih besar dari M1. Jadi yang dinama dengan M2 itu adalah lebih besar dari M1. Contoh misalnya begini, ini sering salah juga nih anak-anak. Jadi misalnya M2-nya ini ada momen ujung atas itu sama dengan 3. Kemudian ini momen ujung atas sama dengan 1. Maka ini menjadi apa nih? Menjadi M berapa nih? M berapa? M2. Karena 3 lebih besar dari 1. Paham nggak? Paham nggak? Ujung bawah. Paham nggak nih? Ini menjadi M berapa? Pernyataan ini, Mas. Ini pernyataan ini, pernyataan ini. Saya mau jelaskan pernyataan ini. Tolong yang tidur bangun, Bang. Nanti salah, ini sering salah, Anda. Kamu sering salah di sini. Misalnya momen dari SAP itu ada yang namanya MUA atas, kan tadi kan ini, Mas. Ini nih. Nah, ini. Mana yang M1 dengan ini mana yang M1, mana yang M2? Ayo silakan. Mana yang M1 dan mana yang M2? Mana? Ini M2 apa M1? M2. Kenapa M2? Karena lebih besar. Karena lebih besar. Ini M berapa? M1. Ini M berapa? M1. Ini M? M2. Sudah mengerti? Sudah, mengerti? Pak. Sudah, Pak. Jangan salah ya. Jangan kopas supaya salah. Banyak yang salah nih sering, Mas ya. Kalau salah, perhitungan di bawah salah semua. Ya. Udah ya? Dilihat itu, M1 lebih besar dari M2. M2 lebih besar daripada M1. Ya. M2 lebih besar dari 1. Sudah mengerti ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Terus nanti M2NS, M1NS adalah momen ultimate kombinasi beban tetap pada ujung kolom 1, kemudian M2N beban tetap yang kombinasi yang 1,4 ya, pada ujung kolom 2, kemudian M1S yang kombinasi beban 1,2 tambah 1,6 pada kolom 1, kemudian M2S adalah beban tetap tapi kombinasi yang ini pada ujung kolom 2, di mana delta adalah faktor pembesaran momen. Ingat, 1 dan 2 ini di mana M2 lebih besar dari M1. Itu yang dipegang ya. Sesudah itu kita masuk ke tabel ini. Ke ini.
ke mana ke diagram lagi free body, tapi di sini Anda sudah memetakan mana M2, mana M1 ya. Ngambil dari sini Mas, ngambil dari sini. Ngambil dari sini. Ngambil dari sini. Ngambil dari sini. Ngambil dari sini ya. Untuk M2 dan M1. Jadi diagram free body, kalau nanti ini free body untuk desain kolom, kalau ini free body untuk pembesaran momen. Bisa ambil link-linkannya aja nih, ada link-linkannya. Ini Anda lihat di situ, ini lihat ya. Ini kemana kita lihat? Nah, ini ke sini Mas. Nah, ini ke sini. Dan tabel ini Anda lihat nih. Jadi ujung atas kombinasi 1,4D. Jadi jangan ngambil dari sini, ngambil dari tabel. Ngerti? Ngerti? Berarti, Pak. Sudah, nanti gampang kok, tinggal ini lebih gampang karena dari tabel, bukan dari subnya, dari tabel resumnya. Jadi Anda tinggal memisahkan, ini adalah kombinasi 1,4D, ini kombinasi 1,2, ini kombinasi 1,4D untuk yang apa kolom interior ya, ini untuk kolom interior, ini kolom eksterior. Ya. Kita lihat yang ini dari mana, kita lihat langsung itu kolom eksterior, tapi yang kombinasi 1,4D. Nah, Anda lihat ini, nah, ini kombinasi dari ini, Anda lihat ini ya, ini itu kombinasi dari ini. Nanti diambil yang terbesar antara ujung atas. Jadi ujung atas ya, bukan terbesar. Jadi ujung atas sudah ujung atas, kemudian nanti ujung bawahnya berapa? Ya, ini ujung bawahnya ini. Ini jadi nanti jadi M2, ini jadi M1, paham? Paham? Udah ya? Ini M2, ini M2, ini M1. Coba kita lihat ini. Kan jadi ini M2, ini M1. Negara gampang ya, itu mengenai apa? Mengenai free body untuk perhitungan pembesaran momen. Tidak sulit, tidak sulit. Ini ambil dari tabel. Jadi ambil dari tabel. Ambil dari kalau sudah, sekarang kita masuk pada perhitungan pembesaran momen dengan sistem tabelisasi. Yang Anda perhatikan yang ini ya, saya kasih contoh kolom panjang interior. Ini yang Anda perhatikan ini. Nanti tinggal dijejer saja biar cepat perhitungan Anda. Jadi satu kali tabel, itu langsung dua kolom kita periksa, yaitu kolom eksterior dan kolom interior. Mengerti Mas saya? Jadi perhitungan pembesaran momen kita pakai perhitungan dengan cara tabel. Itu adalah sudah saya sajikan dalam Excel. Ingat ini adalah Excel proyek saya atau proyek perhitungan perencanaan di luar. Jadi Anda sudah praktis, tidak bermain kata-kata. Jadi yang ini adalah kolom eksterior, ini kolom interior, sekali hitung nanti copy file atau copy paste, langsung ketemu kesimpulannya. Mengerti? Mengerti? Mengerti, Pak. Saya ambil contoh interior, ini Anda masukkan M1S, M2S, link semua dari atas ya, link dari gambar ini link dari gambar ini. Ini lihat M1NS atau MU1 nih. Mana nih? Nah, ini dari sini, paham? Ini interior ya. Kemudian ini dari sini. Tidak usah pakai tanda negatif ya, tidak usah pakai tanda negatif. Tidak usah pakai tanda negatif. Dicatat itu, tidak usah. Tanpa semuanya positif. Tanpa ada yang negatif. Jadi M1 disebut yang kecil, kemudian M2 disebut yang besar. Yang besar tanda positif, ini M1 yang kecil. Begitu pula yang nanti M1 dan M2S. Yang besar, ini yang kecil. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini? Ada pertanyaan? Link dari free body, link dari free body, link dari free body, link dari free body, paham? Paham? Apa? Jangan sampai tidak standar ya. Sudah? Kemudian Anda tulis kolom interior dan eksterior mengenai data NU-nya. Nah, ini link dari tabel ini, Mas. Tabel yang Anda pernah tulis di sini. Nah, dari sini ini. Nah, dari sini. Nah, dari sini. Paham? Ini kan NU-nya untuk kolom eksterior dan kolom interior. Mengerti? Mengerti, Pak. Sudah, ini sudah tahu, saya ketikkan.
Kemudian jumlah kolom eksterior dan jumlah kolom interior. Anda lihat denanya, ini lihat denanya. Kolom eksterior berapa jumlahnya? Berapa? Berapa? Kolom eksterior yang mana nih? Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Berapa? Berapa jumlahnya? 16. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 16. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berapa jumlahnya? 16, Pak. 16. Pak. Kolom interior jumlahnya berapa? Berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa kolom interior? 9, 9, Pak. 9. Berapa? 6, Pak. Totalnya berapa, Diling? Totalnya berapa? 16 tambah 9 berapa? Berapa? 25 kan? Lihat Iya. keterangannya ya, lihat keterangannya. Paham? Ini manual, Mas. Ini manual ya. Ini manual. Semua mahasiswa saya kira data ini sama ya. Karena dana Anda kan sama kan? Ngerti? Ngerti, Pak. Oke, sesudah itu, mutu betonnya ada link. Masukkan mutu beton, elastisitas masuk semua. Dari beton kan sama. Kemudian i-kolomnya. I-kolomnya Anda ngambil dari sini, Mas. Dari tabel yang di atas tadi itu. Nah, dari sini, Mas. Ini kolom. Kolom berapa tadi? K13 kan? Ini ada copy. Yang dari menu utamanya. Sudah. Kemudian ada paste spesial di sini. Paste spesial. Mengerti? Terus Anda hitung faktor rangka. Nah, beta D ini adalah prosedur dalam SNI ya, faktor rangka. Jadi rangka itu peristiwa retaknya kolom karena masalah waktu. Jadi setelah pengecoran biasanya terjadi pelepasan energi, pelepasan uap dan panas dari semen sehingga menyebabkan kolom itu retak prematur. Retak kecil-kecil tapi tidak berbahaya, tapi mengganggu. Namanya adalah retak rangkak. Nah, kita mengambil atau mencari faktor rangkaknya itu bagaimana? Rumusnya adalah M2S dibagi M2S. Jadi M2S dibagi dengan M2NS dibagi dengan M2S. Bisa terima? Ya? Sekarang kekakuan lentur kolom EI. Itu rumusnya 0,4 kali EC kalikan dengan IK, kolom ya, inersia kolom, di dalam kurung bagi 1 plus beta. Ini semuanya link-linkannya, Mas. Jadi ini adalah 0,4 kali EC kalikan IK, IK-nya adalah ini tadi. Kemudian dibagi dengan 1 plus beta D. Bisa terima nih? Bisa terima? Bisa, Pak. Gampang kalau sudah ke sini gampang. Yang sulit itu ini, Mas. Yang sulit itu ini, Mas. Ini yang sulit. Ngerti? Kemudian Anda cari K. K tadi kan sudah dicari tadi. Untuk kolom K ini berapa K-nya? Anda link dari sini. Berapa nih? Copy. Ya kan? Berapa itu K-nya tadi? 1,72 kan? Iya, Pak. Terus LN-nya dari atas. LN-nya dari tabel atas tadi. LN-nya berapa nih? Nah, ini kan LN-nya 2400. Copy. LN dari kolom. Atau dari atas boleh. Ini kan juga dari atas. Silakan dari atas langsung atau dari sini boleh. Ini kan dari sini. Ya kan? Paham? Dari sini boleh. Atau dari LN yang lain yang di bawahnya boleh. Terserah Anda. Mengerti? Mengerti, Pak. Ini paste. Spesial, paste link. Kemudian Anda cari P-Euler. P-Euler adalah P tekuk kritis yang ditemukan oleh Profesor Euler mengenai rumusnya. Jadi ada salah solusi untuk mengontrol supaya kita kolomnya tidak tertekuk, bahwa beban aksial itu tidak boleh lebih besar dari P kritis, PCR atau P Euler. Anda pernah lihat rumus ini di SMA kemarin? Itu adalah Pi kuadrat EI dibagi dengan K kalikan LN kuadrat. Jadi P tekuk. Ya, jadi kita harus dicari. Ya. Anda tinggal hubungkan aja ini. EI-nya K semua sudah dihitung nih ya. Tinggal kita running aja di dalam Excel, ketemu Newton ya, Newton.
Kemudian Anda cari jumlah P kritis totalnya berapa. Yaitu jumlah kolom dikalikan dengan P kritis. Ya. Ini kolom eksteriornya kan 9 kan. Jadi 9 kali P kritis. Ini bisa diterima nih? Bisa diterima? Bisa? Bisa? Kemudian berikutnya adalah sigma aksial kolom. Itu sama dengan NI kalikan NU kiri. Jadi jumlah interior kalikan aksial kolom interior tambah NE kalikan jumlah aksial NU kolom eksterior. Anda lihat ini. Nah ini. Jadi ini lihat Anda. 9 kalikan ini tambah 16 kali ini. Bisa diterima? Bisa diterima? Bisa, Pak. Nah itu. Sudah ketemu. Ini 2 sudah. Kemudian pembesaran momennya ini, rumusnya panjang. Ini rumus ini tricky ya. Tricky sekali. Hati-hati ya, rumusnya tricky. Silakan kalau Anda mau cepat, Anda bisa foto ini. Silakan difoto. Sudah? Sudah? Sudah difoto? Sudah, Pak. Trik itu kalau Anda salah kurung-kurungnya, salah hasilnya. Ngerti nggak? Jadi satu dibagi, dalam kurung besar, 1 dikurangi kurung kecil, sigma NU, dibagi 0,75, kalikan sigma P kritis. Ketemu adalah 1,28. Kemudian setelah itu, kita memakai rumus delta S kali M1S, pembesaran momen kali M1S, kemudian yang ini yang nomor 2, delta S kali M2S. Ya, sesuai dengan rumus tadi di atas, berarti M1-nya M1NS tambah delta S kali M1S, kemudian M2-nya juga seperti ini. M2-nya ini M1, ini M2. Nah, ini M1-nya, ya, kemudian ini M2-nya. Nah, hanya M2-nya harus Anda tambahkan MC. M2-nya menjadi MC, di mana MC adalah momen setelah pembesaran momen yang terbesar. Nanti Anda ambil yang terbesar antara M1 dan M2, itu menjadi MC. MC adalah momen setelah pembesaran momen untuk desain tulangan kolom. Mengerti ya? Jadi untuk desain kolom, kita mempunyai 2 momen setelah pembesaran, yaitu M1 dan M2, di mana M2 lebih besar dari M1. Nah, dari M1 dan M2 ini, Anda ambil yang terbesar kembali untuk dijadikan desain pada tulangan kolom nanti. Mengerti? Namanya adalah MC. Jadi M2 terpilih sebagai MC. Mengerti? Ngerti, Pak. Mengerti? Mengerti nggak? Mengerti, Pak. Nah, kalau sudah, jadi di sini kalau Anda lihat free body-nya, yang tadi ini, nah ini, antara ini kan menjadi ini menjadi tadi M2. Kemudian ini menjadi M1, gitu kan? Oh, ya, menjadi M2, ini M2, M1, ini M1, M2. Setelah pembesaran momen, maka kemudian dipilih M1, M2 yang terbesar kembali menjadi MC. Gitu ya. Sudah, sekarang kita lihat kolom yang ini. Kolom yang mana nih? Kolom yang eksterior. Kolom eksteriornya apa tadi? Kita simpulkan tadi Pak, kolom eksteriornya apa, Mas? Kolom panjang juga kan? Ya. Nah, karena kolom panjang, Anda tinggal mengcopy paste saja nanti. Tinggal ini di-copy, ini di-copy, terus taruh di sini. Kan sama kan? Sama kan? Ya, Pak. Tapi di sini saya akan melakukan justifikasi. Hanya pada SOP ini, dimisalkan kolom eksterior Anda pakai kolom pendek. Jadi maksud saya akan memperjelas apa perbedaan desain kolom panjang dengan kolom pendek untuk prosedur selanjutnya nanti minggu depan. Meskipun kolom panjang, tetapi di sini saya asumsikan kolom eksterior kolom pendek. Jaga-jaga kalau Anda mendapatkan kolom pendek. Mengerti? Mengerti? Ngerti, Pak. Nah, karena kita misalkan kolom pendek, jadi jangan Anda
banyak yang salah. Dikira ini kolom panjang, kemudian ada isi kolom pendek. Ini lihat, hanya pada SOP ini saya memakai ini dimisalkan kolom pendek. Bukan ini kolom pendek. Banyak yang salah terhadap modul ini. Dikira ini kolom pendek. Ini kolom panjang, hanya di sini. Ini misalnya saja saya memakai kolom pendek. Gitu loh. Enggak. Nah, kalau Anda misalnya sesungguhnya memakai kolom pendek, di sini ada nggak pembesaran momennya? Ada nggak? Ada nggak pembesaran momennya? Tidak, Pak. Kan tidak ada Pak. pembesaran momennya. Itu maksud saya. Kalau Anda kolom pendek, berarti pembesaran momen Anda hanya di kolom interior, yang merupakan kolom panjang. Mengerti? Tapi ada juga si anak ini yang mendapatkan kolom panjang. Ada. Kalau kolom panjang, ini harus ada pembesarannya. Kalau di kolom pendek, tidak ada pembesaran. Beruntung Anda yang memakai dapat kolom pendek, berarti perhitungan pembesaran momen tidak ada. Paham? Paham nggak? Mbak. Gitu ya? Oke. Itu nanti akan saya jelaskan bagaimana perbedaan desain kolom panjang, kolom pendek minggu depan. Pada pertemuan ketiga. Sekarang saya hanya sampai di eksentrisitas sama sentris saja. Sekarang kita akan memeriksa apakah kolom kita itu sentris atau eksentris. Eksentris adalah kolom di mana gaya aksialnya tidak bekerja pada titik berat. Umumnya kolom kita itu 100% eksentris. Tidak pernah ada kolom yang sentris. Jarang. Kenapa seperti itu? Karena faktor pelaksanaan di lapangan. Sulit membuat balok itu bisa benar-benar bertemu di titik tengah kolom. Ingat, balok adalah media transfer beban dari plat kepada kolom. Sulit. Jadi beban aksial itu tidak pernah jatuh di titik berat. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Bisa, Pak. Sehingga 100% kolom kita itu kolom yang ekstensif. Nah, tapi SNI mengatakan, sudahlah, periksa saja secara teori, secara peraturan, apa yang nanti disebut sentris, mana yang disebut eksentris. Tapi di lapangan, berdasarkan pengalaman saya, semua orang sepakat, karena faktor pelaksanaan yang tidak terlalu sempurna dan kesulitan, itu kolom-kolom di gedung itu tidak ada yang sentris. Jarang kita bisa memaksa beban-beban aksial ya, maksudnya beban NU, itu bekerja tepat di titik berat penampang itu jarang, ya, tidak pernah. Ya. Nah, cara memeriksanya adalah sebagai berikut, pendek aja Mas. Nah, Anda cari NU-nya untuk pendek sama panjang. Ini misal ya. Ini pendek, ini pemisalan. Ini Anda ambil dari tabel di atas, tabel yang tadi itu Mas, tabel yang paling atas tadi. Nah, ini nih. Ya. Tabel ini ya. Nomor 2 itu ya. Ada link dari situ. Terus kemudian Anda isi MU atau MC. Kalau kolom pendek pakai MU, pakai aslinya. Kalau kolom panjang pakai MC ini, Kalau kolom panjang kan pakai ini. Ini sudah harus pakai ini seharusnya. Ini sudah saya rubah sehingga berubah. Ini tolong diganti Mas. Ini pakai ini. Oh sudah benar ya. Jadi MC ini pakai MC. Nah ini kan. Tapi kalau kolom pendek tidak pakai ini. Jadi Anda ambil data dari tabel di atas ini. Nah ini bisa terima itu? Bisa? Untuk kolom pendek yang tidak dibesarkan, ya kan? Ini kan tidak dibesarkan kan? Ya. Anda copy. Kemudian Anda paste di sini. Paste di sini. Spesial di sini, ya. Kemudian setelah itu Anda hitung eksentrisitas itu rumusnya MU dibagi NU. Ya, MU dibagi NU ketemu ini, kemudian nanti ada HK-nya Anda bandingkan. Ya, kalau kolom persegi panjang itu 0,10, kalau kolom bulat 0,05. Jadi ini 0,10 kali HK. Kita kebetulan ini kolom persegi panjang semua ya. Oh ini kolom bulat, kolom bujur sangkar. Kalau bujur sangkar 0,05, diperhatikan 0,05 ya. Paham ini? Ternyata ini paham ya? Ya. Ini kolom eksterior, ini kan eksterior, ini kan interior kan? Masih ingat ya, ini interior ya? Ya. Eksterior kita kan persegi panjang, jadi berarti pakai 10%. Atau 0,1 kalikan dengan HK,
Kemudian ini kolomnya kan ukurannya 50-50 kan, berarti kolom kotak kan, berarti pakai 0,05 kalikan dengan HK. Mengerti? Mengerti? Mengerti, Pak. Ini kan ukurannya 50-50. Ya. Ini 40-60. Gitu. Kalau sudah, Anda bandingkan. Kalau E lebih besar dari M-in, itu eksentris. Kalau E kurang dari M-in, sentris. Ternyata kita semuanya adalah eksentris. Anda lihat ini. Anda pakai bahasa matematika, silakan. Jadi ini, saya hanya pakai lihat ini. 132 lebih besar dari 60. Kan eksentris kan? 500 lebih besar dari, kok 500? Berapa? 97,98 lebih besar dari 25. Jadi eksentris kan? Paham ini? Eksentris ini paham? Paham? Jadi kalau ini Anda baca ini, kalau E lebih besar dari M ini, dia apa kolom apa? Eksentris. Kalau E kurang dari M ini, dia kolom. Nah, Sentris. ini kolom sentris ini jarang terjadi. Yang biasanya terjadi adalah kolom eksentris. Sehingga Anda bisa menemukan jenis kolom Anda, kesimpulan dari tahap 2, 52, itu adalah kolom eksterior pendek eksentris, kolom interior panjang eksentris. Desainnya berbeda sekali, berbeda. Jadi di kolom itu ada 4 desain, Mas. Coba Anda tulis ya. Pertama adalah pendek sentris. Kedua pendek eksentris. Ketiga panjang sentris. Keempat panjang eksentris. Jadi 4 macam kolom kita. Mengerti nggak? Mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Jadi ada 4 cara desain. Ini harusnya diajarkan oleh dosennya kalau bagus. Satu-satu. Oh, pendek sentris begini, pendek eksentris begini, panjang sentris begini, panjang eksentris begini. Jadi materinya banyak sebenarnya, Mas, ya, kolom itu. Hah? Nah, yang mau saya jelaskan nanti adalah yang sering terjadi adalah pendek eksentris, panjang eksentris. Karena kondisi pendek sentris, panjang sentris itu jarang terjadi. Jarang terjadinya adalah sentris. Itu tidak pernah terjadi, Mas. Tetapi untuk membangun teori, kolom sentris itu penting. Jadi nanti kita belajar penurunan rumus itu dengan memahami mengenai kondisi paling sederhana, yaitu kolom sentris. Bagaimana eksentris? Itu berbeda nanti. Sudah mengerti ya kesimpulan ini ya? Anda tahu namanya eksentris ya? Eksentris itu begini, Mas. Jadi eksentris itu begini. Oh, nanti aja, minggu depan aja saya jelaskan. Minggu depan aja mengenai sentris. Posisi sentrisnya bagaimana? Nanti saya ulang sedikit mengenai eksentris. Oke? Ada pertanyaan? Karena waktunya sudah habis. Jadi bagian 52, bagi Anda yang sudah 51-nya selesai, itu tolong asistensi sampai di sini. Ngerti? Ini asistensi lagi. Paham nggak? Menjadi 5 berapa? 5, 3. 5 berapa? 3. 52 ya? 53 ya, Mas? 52 ya? Paham? Paham. Jadi bagi Anda yang resumenya sudah selesai, kan 51 itu resum desain, gaya-gaya dalam. 52 adalah pemeriksaan kolom panjang, kolom pendek, kolom sentris, eksentris, sehingga dapat disimpulkan ini. Asistensikan, kalau misalnya sudah, baru kemudian Anda desain. Nah, saya materi desainnya baru jelaskan minggu depan. Bisa terima? Ya? Coba. Bisa, Pak. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Jadi karena Anda, setelah ini Anda kuliah kan, Mas?
Ya, ada Pak Heri ya. Kelas D ada Pak Heri Susanto ya. Halo? Ini Pak Punika Pak. Kelas D. Struktur moda, Pak. Oh ya, pokoknya Anda nggak ada kuliah ya. Saya akhiri saja mungkin pertemuan kita siang ini, kita lanjut minggu depan. Jadi jadwalnya tetap ya. Hari Rabu untuk semua kelas jam kedua atau jam 9.20. Ngerti? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Ngerti Pak. Saya akhiri, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Selamat siang, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.